Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para viewer dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Yusril Adnan, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang. Saya adalah peserta KKN RDR 77 UIN Wali Songo Semarang, kelompok 139. Kali ini saya akan memberikan video berupa ulasan tentang ngaji online yang diselenggarakan oleh kelompok saya, kelompok 139 di KKN kali ini, dengan ulasan sebagai berikut. Tema yang kami ambil adalah masalah sebagai pertimbangan aktivitas sosial dan juga keagamaan. Kajian kitabnya adalah Sejaratul Ma'arif wal Ahwal wa Salihul Aqwal wal A'mal. Kitab ini adalah sebuah kitab karya Sultanul Ulama Asy-Syaikh Izzuddin bin Abdus Salam. Sebagai pematerinya yaitu Bapak Imam Agus Haramain MAG. Pemandu acaranya itu sendiri adalah saya sendiri, Yusril Adnan. Dengan materi yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu, maka ulasan dan kesimpulannya akan saya berikan dengan kesimpulan sebagai berikut. 1. Manusia seorang hamba harus menerima setiap ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus terima dan juga bersyukur atas ketetapan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setiap syariat yang ditetapkan oleh Allah pasti mengandung kebaikan dan menghindarkan dari kemudaratan dan juga keburukan. Makanya ketika Allah menyuruh kita untuk berpuasa, Allah pasti memberikan suatu manfaat dan menghindarkan kita pada keburukan. Ketika kita disuruh untuk bersedekah juga begitu. Kemudian yang selanjutnya, jika manusia dihadapkan pada dua pilihan, kedua pilihan ini sama-sama baik pada waktu bersamaan, maka kita tidak mungkin ataupun kita belum tentu bisa menjalankannya secara bersamaan. Maka kita diwajibkan harus memilih pada pilihan yang maslahahnya, yang kebaikannya itu lebih banyak. Misalkan pada waktu bersamaan kita dituntut untuk bersedekah, maka sedekah yang lebih baik itu sedekah kepada keluarga kita, kepada orang terdekat kita, saudara kita, ketimbang sedekah kepada orang yang kita tidak kenal ataupun orang yang jauh. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang keempat, jika seorang hamba dihadapkan kepada dua pilihan, kita ini memilih salah satunya. Nah, salah satunya ini pilihannya ini sama-sama buruk. Nah, maka kita diharuskan untuk memilih kepada pilihan yang mudaratnya ataupun keburukannya itu lebih sedikit. Tapi kalau bisa dihindari semuanya ya bisa kan. Tapi kan ini harus memilih. Kedua-duanya ini sama-sama buruk, tapi kita harus memilih keburukannya itu yang sedikit. Misalkan kita ketika kita di jalan raya sedang mengendarai sebuah motor ngebut gitu, kemudian tiba-tiba kok remnya blong, sedangkan di depan ada anak-anak, di samping ada sawah-sawah, maka pilihan yang harus kita pilih adalah ke samping ya. Karena apa? Mudaratnya lebih sedikit. Mungkin kalau ke samping celakanya cuma kita seorang, tapi kalau kita ke depan meneruskan, maka apabila kita meneruskan jalan ke depan dan menabrak anak-anak, tentu mudaratnya akan lebih banyak. Maka mudaratnya akan lebih banyak. Mudarat untuk diri kita sendiri celaka, dan orang yang kita tabrak juga celaka. Kemudian yang terakhir ini poinnya, kita tetap PDKT kepada Allah, karena Allah itu senang sekali didekati. Makanya itu ungkapan-ungkapan bahwa jika kita dekat kepada Allah, Allah pun akan dekat. Jadi tetaplah PDKT kepada Allah dan tetap mendekatkan diri kepada Allah, karena fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, Subhanallah. Demikianlah penyampaian dan ulasan ngaji online yang telah dilakukan oleh kelompok 139. Saya Yusril Adnan melakukan undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.